Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Saya dari semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah psikolinguistik, yaitu tentang pemilihan bahasa pada anak. Nah, pembahasan yang saya akan bawa pada video ini yaitu terkait perolehan bahasa anak dari usia 0 sampai 2 tahun. Sebelum lanjut ke video observasi, kali ini saya akan membahas terkait pengertian perolehan bahasa pada anak, bagaimana caranya, dan apa saja tahap-tahapannya, dan juga normal nggak sih anak umur 2 tahun itu belum lancar berbahasa. Contohnya, anak yang pertama, dia pemerolehan bahasanya itu sangat cepat. Umur 1 tahun mungkin dia sudah bisa berbahasa dengan agak jelas dibanding anak yang keduanya. Anak kedua ini tuh umur 2 tahun dia masih satu frasa, masih 2 kata. Sedangkan anak yang satu tadi kan sudah agak lancar ya. Nah, itu tuh termasuk hal yang wajar karena setiap setiap individu pada anak itu nggak semuanya itu bisa kita samaratakan dalam pemerolehan bahasa maupun juga kecerdasan intelektualnya. Kita langsung saja masuk ke beberapa tahapan-tahapan pemerolehan bahasa pada anak, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi usia 0 sampai 6 bulan itu bisa kita sebut sebagai prakomunikasi. Nah, apa sih maksudnya prakomunikasi? Jadi prakomunikasi itu pada usia ini seorang anak ini hanya bisa menangis ataupun tertawa ataupun juga dia mengeluarkan ekspresi dari wajahnya. Nah, itu tuh merupakan bentuk dari komunikasi pada anak tersebut. Oke, selanjutnya tahapan kedua yaitu prabahasa. Pada tahapan ini anak berusia 6 sampai 12 bulan. Nah, pada tahapan kedua ini yaitu prabahasa, itu biasanya anak ini tuh sudah mulai lebih memahami lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya juga mereka tuh lebih mengekspresikan mereka lapar, mengekspresikan mereka itu mungkin capek atau enggak haus atau ingin tidur, itu diekspresikan dengan nangis dan juga beberapa kata yang sudah dia bisa gunakan. Oke, selanjutnya tahapan ketiga yaitu pada usia 12 sampai 18 bulan. Pada usia ini anak itu berkembangan kata pertamanya, seperti misalnya anak tersebut bisa mengucapkan mama ataupun papa, dan biasa juga disebut dengan istilah babbling. Nah, pada tahapan ketiga ini bisa juga contoh lainnya itu misalnya anak tersebut ditanya mau ini enggak, maka kalau misalnya dia tidak mau, dia hanya bisa menjawab seperti enggak. Enggak itu berarti dia tidak mau, seperti itu. Enak enggak? Enak. Enaknya gimana? Jempolnya? Bakso, enak enggak? Iya. Enak. Kia suka? Suka. Dan perlu dihati-hati juga pada tahapan ini, anak usia segini tuh biasanya dia tuh suka menirukan apa yang dia dengar. Nah, jadi disclaimer, peringatan terhadap semua yang setelah memiliki bayi ataupun memiliki adik pada usia ini, tolong untuk dijaga bahasanya dan juga kata-kata ya kasarnya. Jangan sampai mereka mendengar kata-kata yang seharusnya tidak pantas mereka ucapkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pada usia 18 sampai 24 bulan. Nah, pada tahapan ini anak itu sudah bisa memiliki satu frasa, jadi 2 kata. Seperti yang saya jelaskan tadi, dan saya juga telah menaruh beberapa video pada setiap penjelasannya, itu merupakan contoh dan juga observasi saya terhadap pemerolehan bahasa pada anak usia 1 hingga 2 tahun. Itu dia tugas akhir terkait pemerolehan bahasa pada anak. Dan disclaimer lagi, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kalian memiliki bayi ataupun memiliki adik yang usianya itu 1 sampai 2 ataupun 3 tahun, itu tolong jaga bahasa kalian dari bahasa-bahasa yang kasar ataupun bahasa yang dia tidak layak sebenarnya untuk mendengar kata tersebut.
Karena sekali lagi pada usia tersebut perkembangan pada anak itu sangat cepat dan mereka sangat bisa langsung menangkap kata yang dia dengar gitu. Walaupun mereka tidak mengerti apa arti kata tersebut, tapi mereka perlahan-lahan akan memperoleh atau enggak memproses bahasa mereka, dan juga mereka akan memahami kata yang telah mereka miliki. Oke, itu dia video terkait materi pemerahan bahasa pada anak, dan video ini juga termasuk video tugas akhir mata kuliah psikolinguistik semester 3 pada prodi pendidikan bahasa Arab. Dan saya mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video saya, dan juga mohon maaf bila terkait informasi yang saya sampaikan tadi ada kekurangan maupun kesalahan. And bye bye, see you semester 4.